Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I'm Nurul Askia, student ID number B1A022023. Saya Nurul Askia dengan NPM B1A022023. Today's video is about to explain for novation or the debt renewal. Video hari ini saya akan menjelaskan tentang novasi atau perbaruan utang. And before I continue, I would like to say thank you to Dr. Emilia Contessa SHM Home as our lecturer for the subject of obligation law. Novation, or the debt renewal, is an agreement whereby an obligation has been cancelled and at the same time another obligation has to be revived, which is placed in the place of the original one. Jadi novasi atau perbaruan utang itu adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang asli. Novation is regulated in the Article 1413 up to 1424 of BW. Dan novasi sendiri diatur dalam pasal 1413 sampai 1424 BW. According to the Article 1413 of BW, there are three types of novation: objective novation, passive subjective novation, and active subjective novation. Jadi berdasarkan pasal 1413 BW ada tiga jenis novasi, yaitu novasi objektif, novasi subjektif pasif, dan novasi subjektif aktif. First, objective novation atau novasi objektif. Novasi objektif adalah suatu perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor, di mana perjanjian lama dihapuskan. Ini berkaitan dengan objek perjanjian. Contohnya, Asa telah membeli kain baju pada Rami seharga Rp200.000, tetapi harga barang itu baru dibayar Rp100.000. Ini berarti bahwa Asa masih berhutang pada Rami sebesar Rp100.000. Tetapi, Asa membeli kain baju yang lain seharga Rp200.000 dan harga tersebut belum dibayar juga. Kemudian antara Asa dan Rami membuat perjanjian yang isinya bahwa utang Asa terhitung sebanyak Rp400.000 termasuk utang lamanya. Second, passive subjective novation atau novasi subjektif yang pasif. Novasi subjektif yang pasif adalah perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor, namun debitornya diganti oleh debitor yang baru sehingga debitor lama dibebaskan. Inti dari novasi subjektif yang pasif adalah pergantian debitor lama dengan debitor baru. Contohnya, Hani berutang kepada Niel, namun di dalam pelaksanaannya pembayaran utang Hani digantikan oleh Erin sebagai debitor baru, sehingga yang berhutang akhirnya adalah Erin dengan Niel. Third, active subjective novation. Yang ketiga ini novasi subjektif yang aktif. Novasi subjektif yang aktif adalah pergantian kreditor di mana kreditor lama dibebaskan dari perikatan dan kemudian muncul kreditor baru dengan debitor lama. Kebalikan dari passive subjective novation tadi yang mengganti debitor lama dengan debitor baru, di novasi subjektif yang aktif mengganti kreditor yang lama dengan kreditor yang baru. Inti dari novasi ini adalah penggantian kreditor. Contohnya, Gio berutang kepada Mina, namun di dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedudukan Mina yang tadinya sebagai kreditor kini diganti oleh Ayun sebagai kreditor sehingga perjanjian utang piutang yang terjadi sekarang adalah antara Gio sebagai debitor dan Ayun sebagai kreditor yang baru. That's all the explanation about novation atau novasi perbaruan utang. I'm Nurul Askia. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.